Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Aimangku. Kisah ini berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Alkisah, dahulu kala di sebuah bukit dekat Olat Pemangku Asu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah desa yang aman dan tentram. Desa itu bernama Desa Jompang. Desa ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang biasa disebut Datu. Datu ini bernama Datu Palowe. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu putranya bernama Lalu Wanru dan putrinya bernama Lala Sri Menanti. Keduanya telah beranjak dewasa. Disinilah kisahnya dimulai. Lala Sri Menanti merupakan gadis cantik dan rupawan. Karena kecantikannya ini, ia menjadi putri kesayangan dari Datu Palowe. Segala keinginannya selalu dipenuhi oleh sang ayah, mulai dari pakaian yang bagus-bagus hingga perhiasan yang indah-indah. Jadi tidak heran jika mulai dari gelang, anting, kalung selalu memenuhi tubuh Lala Sri Menanti. Hingga pada suatu hari, Lala Sri Menanti ingin sekali makan udang. Keinginannya itu pun disampaikan kepada sang ayah. Mendengar perintah sang anak, sang ayah pun langsung menyetujui permintaannya. "Baiklah anakku, keinginanmu akan segera terpenuhi," kata sang ayah seraya memerintah Amak Bangkel dan Inak Bangkel untuk segera menempas ke sungai. Namun sebelum pergi, Amak Bangkel, Inak Bangkel harus menyediakan peralatannya. Ketika sedang asik menyediakan peralatan, Lala Sri Menanti tiba-tiba datang dan mengajukan satu permintaan lagi. "Ayah, bolehkah Lala ikut mereka ke sungai? Lala ingin sekali melihat mereka menempas udang," kata Lala. Sang ayah pun langsung menyetujui permintaan Lala Sri Menanti. Sesudah menyelesaikan seluruh peralatan yang dibutuhkan, Amak Bangkel, Inak Bangkel beserta beberapa rombongan lainnya berangkat ke sungai. Setelah tiba di tepi sungai, Lala Sri Menanti diminta untuk duduk di tepi sungai di atas batu besar. Ketika sedang duduk dan menikmati pemandangan sungai, tanpa sepengetahuan Lala Sri Menanti dan rombongan lainnya, datanglah 4 pemuda dari desa sebelah, yaitu Desa Tarusa. Mereka ingin sekali menebas pohon bambu yang tumbuh di sekitar sungai. "Hei, lihat! Siapa gadis yang duduk di atas batu itu?" kata seorang pemuda. "Bukankah itu gadis dari Datu Palowe dari Desa Jompang?" sambung seorang pemuda lainnya. "Kau benar, kawan," kata seorang pemuda seraya memuji. "Aduhai, cantiknya gadis itu." Ternyata keempat pemuda tersebut terpesona melihat kecantikan Lala Sri Menanti. Namun tanpa diduga-duga, mereka lebih tertarik pada perhiasan yang dikenakan oleh Lala Sri Menanti. "Bagaimana cara kita agar tak seorang pun tahu apa yang akan kita lakukan?" kata salah seorang pemuda. Mereka berempat pun akhirnya berunding untuk menemukan bagaimana cara merampas perhiasan yang dikenakan oleh Lala Sri Menanti. Akhirnya setelah berunding panjang, mereka pun menemukan sebuah cara, yaitu dengan cara menyergap tubuh Lala Sri Menanti dari belakang. Ketika dilihatnya para penempas udang sudah menjauh, mereka pun mengendap-endap dari belakang semak belukar, lalu menyergap tubuh Lala Sri Menanti. Gadis cantik dan malang itu pun terkejut. Ketika ia hendak berteriak, salah seorang dari mereka menyumbat mulut Lala Sri Menanti dengan sehelai kain. Gadis malang itu pun berpasrah dan tidak bisa melakukan apapun. Keempat pemuda itu pun segera melucuti perhiasan yang Lala miliki. Ketika sedang melucuti perhiasan, salah seorang dari mereka mengeluarkan parang yang terselip di pinggangnya, lalu menebas lengan kanan Lala. Seketika Lala kehabisan darah dan akhirnya meninggal
dan akhirnya meninggal di tempat. Ketika melihat putri dari Datuk Palawai tidak bernyawa lagi, mereka pun berencana segera meninggalkan Lala Sri Menanti di tempat. Namun, dua nyawa yang merupakan penebas dari lengan kanan Lala segera membuang lengan kanan Lala ke dalam sungai. Sementara itu, Amak Bangkel dan Inak Bangkel yang tidak mengetahui kejadian mengerikan itu sedang bersenang-senang menangkap udang di dalam sungai. Setelah selesai menangkap udang, mereka pun kembali ke tepi sungai. Begitu terkejutnya mereka melihat keadaan Lala Sri Menanti yang tewas mengenaskan. Mereka pun merasa menyesal karena tidak dapat menjaga Lala Sri Menanti dengan baik. Mereka pun akhirnya bersama-sama membawa jasad Lala Sri Menanti ke desa Jompang. Setibanya di desa Jompang, Datuk Palawai sangat terkejut dan tidak dapat menahan tangisnya. Setelah beberapa hari, Datuk Palawai pun mengetahui pembunuh dari anaknya. Ternyata mereka adalah 4 pemuda dari desa Tarusa. Datuk Palawai pun mengutuk mereka. Jika mereka meminum air dari sungai Olat Pemantau Asuh, selain terasa sepat, air tersebut juga akan menimbulkan penyakit. Maka dari itu, masyarakat dari desa Tarusa tidak berani meminum air yang terdapat di sungai Olat Pemantau Asuh sampai saat ini. Demikianlah cerita singkat dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat yang berjudul Ai Mangku.